Oke Lokes, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini kita mau ngasih makan murai batu dengan kroto ya, kroto segar ya. Tapi nggak begitu segar, tapi masih bisa dikatakan segar karena memang kroto ini masih layak untuk dikonsumsi. Nah, sebelum saya ngasih makan ke indukan-indukan ini, bagaimana sih kroto segar menurut saya ya? Saya ya, nanti beda-beda ya. Sebenarnya yang seger bener super itu biasanya memang kroto yang masih hidup dan masih hangat gitu ya, kalau dipegang itu masih kayak hangat-hangat gitu. Nah tapi kalau yang masih seger dan layak konsumsi, ini seperti ini nih, ini masih bisa dilihat dengan warna krotonya yang putih ya, putih masih seperti baru, dan kemudian aromanya juga tidak asam gitu ya, tapi aromanya itu masih seperti aroma kroto yang segar nih. Tahu sendirilah Anda bagaimana bau kroto segar ya. Nah ini sebenarnya udah beberapa hari di dalam kulkas, tapi hanya saja ini saya letakkan di freezer, jadi dia segar terus ya. Kalau di bawah yang bukan di freezernya ya, mungkin ini bisa jadi tidak layak lagi konsumsi ya. Nah kemudian apa lagi, kemudian yang sudah tidak segar itu dia sudah encer gitu ya, encer dan lengket-lengket. Nah ini masih ya banyak airnya gitu ya, apalagi keluar cairan putih, dan ditambah lagi yang apa namanya, yang telur ratu ini yang gede ini udah pecah-pecah. Nah dan lagi kita bisa melihat dari telur-telur ini ya, bagaimana caranya. Ini saya ambil satu ya. Nah kalau misalkan kroto tersebut tidak layak konsumsi lagi, ini di ujung sini ataupun di ujung sini dia sudah timbul warna hitam ya. Nah itu saya sarankan jangan diberikan lagi ke murai batu ya, mending Anda buang. Jangan juga lah dikasih ayam ya. Tapi kalau ayam mau makannya ya silahkan gitu ya, karena fisik ayam lebih kuat dari burung. Nah itulah kroto yang masih segar yang versi saya ya, karena sebenarnya versi orang itu berbeda-beda ya, segernya seperti ini, segernya seperti itu. Tapi kalau menurut saya yang masih hidup, yang masih baru hangat itu ya itu super seger gitu ya. Nah ini masih dikatakan segar karena murai batu masih mengkonsumsi dengan baik ya, masih senang dengan konsumsinya gitu tuh. Oke langsung saja, sekarang saya mau ngasih indukan yang sudah berpasangan, yaitu dengan masalah yang berbeda-beda ya, dengan kasus yang berbeda-beda, tapi kasusnya tidak kasus masalah. Nah ini dia si blorok yang tinggal menunggu masa-masa penetasan ya. Entah juga kalau udah menetas, tapi belum saya cek. Ini king killer yang sudah sedang melakukan proses dorong ekor, dan mungkin sebentar lagi akan proses produksi. Tapi ini masih ngejar-ngejar betinanya nih, pasangannya sendiri. Tapi ya nggak apa-apa ya, memang seperti itu sih mereka tuh ya. Kemudian kaisar yang kemarin baru saya pindahkan tuh, itu udah buat sarang, dan kita tinggal menunggu bagaimana proses selanjutnya. Saya pikir kemarin sudah bertelur, karena kata adik saya pasangan kaisar masuk glodok terus ya, mungkin dia sudah mulai merapikan kandangnya. Itu udah mulai di bawah terus tuh kelihatan nggak sih? Nah itu dia ya, mudah-mudahan cepat produksi. Kemudian ini si Borneo kali Bengkulu, ini murai batu yang betinanya sini ya, asli sini. Mana si Borneo, lagi ekornya lagi copot tuh.
Nah, jadi kroto tersebut banyak juga fungsinya, yang mana pertama bisa untuk menghaluskan bulu ya. Kemudian untuk meningkatkan birahi ya. Yang ketiga, supaya burung rajin berkicau ya, senang ya, supaya suaranya nggak serak juga. Nah, jadi seperti itulah kira-kira. Oke. Nah, jadi dikarenakan murai batu di sini ada yang baru mau bertelur, ada yang baru sudah mabung, dorong ekor, dan juga ada yang baru mau menetaskan, maka saya menggunakan tulang sotong untuk penambah untuk menambah bahan gitu ya, kebutuhan makanannya, yaitu tulang sotong, supaya untuk mempermudah proses pada saat si indukan bertelur ya, supaya memperkuat tulang indukan ya, karena tulang sotong sendiri ini banyak kalsiumnya ya. Jadi sangat dibutuhkan juga oleh murai batu di saat yang seperti ini ya. Nah, itu guys. Saya akan pasang dulu ya. Bentar. Nah, jadi tulang sotong ini wajib Anda miliki ya, jika Anda seorang penangkar. Kita aduk-aduk seperti ini supaya merata, dan barulah nanti kita berikan ke indukan supaya dikonsumsi ya. Jadi untuk porsinya saya sedikit-sedikit. Untuk yang ini tanda-tanda mau menetas, ini kita kasih dikit dulu, karena kalau kita memberikannya terlalu banyak ya, nanti malah beda fungsinya, malah dia birahi lagi ya. Tuh, udah dikit aja lah. Ini untuk memancing aja sebenarnya, supaya indukan tidak membunuh anakan ataupun merasa kekurangan makanan ya. Untuk blorok langsung nyamperin ya. Tuh, cek dulu Rok, bagus nggak tuh, seger nggak? Oh, seger. Kalau dimakan seger berarti. Tapi kalau dia nggak mau makan, nah dimakan, sip, seger guys ya. Tapi bukan berarti dia nggak segar nggak mau dimakan. Kalau dia kelaparan dimakan juga guys. Maka dari itu kita harus berhati-hati pada saat pemberian makan ke indukan. Nah, ini gantian kita ke Kaisar, sorry Kaisar, King Killer. King Killer ini walaupun banyak bunuh indukan, tapi alhamdulillahnya anakannya juga banyak yang tidak mengecewakan. Oke, Kaisar ini paling senang nih pasangannya sama kroto. Jadi nggak apa-apa, porsinya kita banyakin, karena juga indukan lagi proses mau nelur ya. Nah, itu indukan tuh, yuk. Nah, dah tuh, silahkan indukan Kaisar dimakan. Tuh, dia langsung mendekat, dia senang sekali sama kroto.
Jadi saya udah rata-rata ini udah banyak yang tahu kesukaan murai batu di sini ya. Kaisar, King Killer, wah udahlah semuanya lah rata-rata saya tahu. Nah sekarang gantian ke Borneo. Mudah-mudahan nanti supaya mempercepat proses birahinya dan juga untuk menghaluskan bulu si Borneo ini ya, biar bulunya halus. Dah sip. Tuh Borneo ngintip-ngintip. Ini indukannya ya. Oke segitu dulu. Saya mau ngasih makan murai batu yang di dalam kandang aviari. Karena tidak ada kameramennya, jadi susah saya megang sendiri, nggak bisa buka-buka pintu. Jadi videonya saya cukupkan di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.